Selamat siang teman-teman semua, saya Kiara dari Jakarta, asli Jakarta tapi tinggalnya sekarang di Estonia dan Estonia itu di Eropa, bagi yang belum tahu, di bawahnya Finlandia, di atasnya Latvia, di sebelahnya Rusia. Pertama-tama background information dulu, saya itu memiliki autoimun dari umur 9 tahun, namanya psoriasis. Psoriasis adalah penyakit autoimun kronik yang muncul di permukaan kulit, ruam-ruam merah bersisik, seperti contoh yang ada di tangan saya sekarang. Dan dia itu nggak menular, dia bisa muncul di permukaan kulit manapun, di seluruh badan, termasuk kulit kepala, bahkan juga bisa ke kuku dan persendian. Saya punya itu dari umur 9 tahun, awalnya dari luka kecil doang yang tak kunjung sembuh, ternyata memunculkan gen yang udah ada. Dan dari situ kambuhnya itu seluruh badan. Jadi sebagai anak kecil ya belum benar-benar ngerti apa yang sedang terjadi, tapi ya sadar bahwa saya berbeda dari teman-teman yang lain. Beranjak remaja yang namanya ya berasa jelek, berasa worthless, sampai yang nggak berani bersosialisasi karena masih banyak sekali stigma di dunia lah, tapi juga khususnya di Indonesia. Tidak mengerti apa itu psoriasis, dianggap menular. Saya pernah nggak dikasih cobain baju waktu kecil di mall karena orangnya takut saya menular. Banyak teman-teman psoriasis di luar sana kalau misal di daerah itu dibilangnya kena black magic lah dan segala macamnya. Sampai suatu saat udah mau lulus kuliah di umur 20 tahun merasa sangat nggak tenang, padahal selama 2 tahun terakhir saya kuliah itu pertama kali saya remisi. Remisi itu kondisi dimana autoimunnya itu sedang tidak flare up. Jadi for the first time in my life saya itu experience yang namanya living as a normal teenager, yang namanya bisa ikat rambut, yang namanya bisa pakai celana pendek, nggak perlu mikirin harus pakai baju apa, saya ninggalin serpihan di mana-mana. Jadi benar-benar pertama kali hidup sebagai orang normal. Tapi bukannya seneng, malah khawatir karena takut untuk balik lagi seperti dulu gitu. Jadi towards the end of university malah nggak tenang banget rasanya. Kok bukannya seneng tapi malah takut, dan abis itu juga ya namanya juga galau tentang abis ini mau ngapain dalam hidup, di kerjaan dan segala macamnya. Jadi pada saat itu memutuskan untuk counseling di sekolah, di university. Di situ baru saya benar-benar mengakui bahwa saya sebenarnya belum bisa menerima kalau saya itu punya psoriasis. Dan di situ jadilah berani untuk melangkah. I have to do something, I need help. Di situ beraniin diri untuk akhirnya daftar Bali Usada yang Tawabrata pertama di tahun 2019 Februari di Puncak di Jakarta. Baru hari Senin, baru kayak sesi 1 atau sesi kedua, tiba-tiba udah nangis kayak anak kecil yang kayak tantrum, bener-bener nggak bisa berhenti nangis ya, sampai sering banget lagi meditasi ya udah balik lari ke kamar karena bener-bener nangis kenceng kayak anak kecil. Berhari-hari sampai akhirnya juga tanya nangis, waktu itu juga ada Pak Putu, ada Ko Martin, ada kayak Sinta, bener-bener nangis terus sampai kayak saya kenapa gitu, kenapa saya baru hari pertama dan kedua aja nangis terus, badan nggak enak. Kalau ditanya apakah ada memori muncul, itu nggak ada. Tapi kalau setiap saya tidur itu saya selalu mimpi bits and pieces of my past. Kayak apa yang kejadian waktu kecil, misalnya oh ini tembok sekolah, ini tempat apa yang lain dan segala macamnya. Di situ ketika saya tanya lah sama instrukturnya kenapa, situ yang kayak ya kamu banyak amarah, kesedihan yang selama ini terpendam. Karena kan sebagai anak kecil punya penyakit berat seperti itu, berbeda dan segala macamnya, banyak unresolved emotions. Nggak ngerti cara meregulasi emosi itu seperti apa. Jadi semuanya dipendem aja. Nangis kalau misalnya udah terlalu banyak, abis itu ya besokannya dipendem lagi, balik lagi sekolah kayak gitu kan. Jadi di situ bener-bener hari Rabu malam atau Kamis malam ngerengek sampai minta pulang. Gue udah gak kuat lagi karena nggak bisa berhenti nangis, badan gak enak semua, bener-bener kayak udah kayak nggak bisa, nggak kuat. Tapi nggak dikasih pulang, dipaksa. Jadi kayak terus nggak punya HP di puncak, mau pulang mau kemana, nggak ada taksi, nggak ada apa, kayak ya udah nggak usah kabur gitu kan. Jadi kayak ya udah oke, fine, tidak ada pilihan. Kayak ya udah, I told myself if this is what I had to go through to find that peace, ya udah stay gitu kan, dijalani. Dibilang juga
Pas habis itu dikonsultasiin ke Pak Merte bilang untuk fokus ke meditasi cinta kasih. Jadi ketika hari keempat orang-orang fokus ke penyembuhan, saya disuruh untuk meditasi cinta kasih. Di situ benar-benar baru menyadari bahwa ya selama ini banyak sekali rasa kesedihan terhadap ya saya punya penyakit, saya berbeda, banyak sekali hal-hal sebagai teenager yang people can do but I couldn't. Terus habis itu juga banyak sekali marah, setiap kali kambuh tuh berasanya bersalah, kayak nyalahin diri sendiri. Tuh kan kemarin sih malas pakai lotion, kemarin sih gini. Jadinya kamu salah lu gitu kan. Di situ tapi setelah melewati proses tersebut, belajar untuk mengeluarkan, let go, memproses, di hari Jumat for the first time in my life I felt peace. Berasa enteng banget, kayak bener-bener yang tadinya bener-bener mungkin beban dari kecil, dari umur 9 tahun sampai itu ya bener-bener dilepas semuanya. Dari sejak itu memiliki yang benar-benar that self awareness jadi terbentuk, penerimaan terhadap perubahan dalam hidup itu terbentuk. That was the beginning of my self healing journey, looking inwards, benar-benar memproses. Di situ setelah itu saya terus lanjut yang habis itu ya ke psikolog, belajar banyak dari waktu itu pandemi, banyak ikut webinar-webinar tentang mental health, a lot of self-reflection, a lot of journaling, merefleksi diri dan segala macamnya. Dan setelah meditasi itu, karena udah melepaskan bebannya, saya jadi punya mental space and energy to actually melihat past my suffering, melihat lebih dari penderitaan saya. Saya jadi bisa fokus berkarir, memulai karir saya, dan habis itu bahkan memulai platform psoriasis untuk teman-teman psoriasis di Indonesia, untuk mengedukasi masyarakat di Indonesia supaya ya menghapus stigma, habis itu membangun komunitas. Setelah itu pas udah ikut di hari pertama kedua, udah mengantisipasi kan untuk kayak selebay kemarin 5 tahun yang lalu gitu. Tapi ternyata enggak, dan di situ baru saya merasakan sebetapa hasil dari justru TB1 yang pertama 5 tahun lalu itu. 3 tahun lalu itu saya lumpuh karena ada kondisi namanya transverse myelitis. Saya lumpuh dari sini ke bawah, dari diafragma ke bawah, nggak bisa jalan, nggak bisa merasakan, nggak bisa yang namanya buang air besar, buang air kecil. Tapi kalau ditanya panik, enggak. Ketika itu terjadi benar-benar kayak oke, ya udah, this happen. Karena sebenarnya waktu 2012 sudah pernah kejadian dan saya 95% fully recovered. Jadi pada saat itu yang kayak oke, orang tua panik, tapi saya kayak apa nih yang perlu dilakukan? Ya udah, ini udah terjadi, tapi saya benar-benar tenang banget, yang kayak kok nggak panik, nggak ya udah urus rumah sakit dan segala macamnya. Jadi waktu pas paralysis itu mulai berasa kayak punggung saya panas banget, kebakar, ketusuk-tusuk jarum, saya cuma bisa ya udah napas aja, disadarin aja, dirasain aja, karena saya percaya ya this pain, this too shall pass. Kalau this pain itu juga temporary. Tapi ya udah, recovery sangat lambat. Buat jempol kanan aja untuk bergerak butuh 20 hari, dan recovery itu nggak ada yang bisa bilang, karena obat itu cuma bisa menghilangkan inflamasi di tulang belakang, tapi nggak ada yang bisa menggaranti syarafnya bakal balik lagi atau enggak lah fungsinya seperti itu. Tapi saya berjanji sama diri sendiri untuk kalau misalnya sampai I can live independently again on my own, gue mau mengejar cita-cita apa yang gue pengen. Kalau dulu nggak berani bermimpi, Kiara yang ini udah berani bermimpi. Dan salah satu pertama mimpinya adalah gue pengen coba tinggal di Eropa. Baru 6 bulan into recovery, jalan aja masih susah, masih perlu dipegangin. Abis itu jalan keliling taman aja 2 kali udah nggak kuat. Pipis dan pup masih berantakan, sensorik masih belum balik dan segala macamnya. Aku mendapatkan 2 kesempatan untuk pergi ke Eropa tanpa aku berusaha apapun. Yang pertama, sebagai Psoriasis Global Ambassador, diundang untuk ikut meeting forumnya di Italia, merepresentasikan Indonesia. Dan yang kedua, tiba-tiba di chat sama ex-colleague yang bahkan dulu cuma pernah tanya-tanya doang, gak pernah kerja bareng. Gue tuh sekarang kerja di Estonia, lu mau coba atau enggak? Di situ bener-bener kayak gue belum berusaha aja udah dikasih gitu loh, belum mulai mencari atau segala macamnya. Jadi berasa bener-bener kayak dikasih kado sama
sama Tuhan, sama kehidupan ini untuk kayak, hey, this is your chance gitu. Rada nekat bener-bener ya, kayak saya pergi kedua-duanya ke Italia dan ke Estonia dalam kondisi ya belum 100% recovered, bahkan baru kayak 50%, 60%. Saya ditemani sama cici saya, tapi saya sepengen itu untuk pergi dan ya udah, jadi beneran pergi untuk pindah kerja, tinggal sendiri di Eropa. Dan pada saat itu, setelah itu bener-bener kalau dibilang lupa sama pelajaran-pelajaran ya lupa lah gitu banyak, karena sibuk menikmati hidup, jalan-jalan dan segala macamnya. Jadi yang namanya dulu sering untuk journaling, untuk misalnya mengingatkan untuk Anica dan segala macamnya hilang semua, karena sibuk jalan-jalan, terus sibuk kerja, jadi mikirnya cuma itu doang. Sampai pada titik Oktober tahun lalu saya jatuh sakit lagi tiba-tiba. Jadi tiba-tiba punggung atasnya sakit lagi, langsung dong panik, hidup sendiri. Gimana kalau sampai lumpuh lagi? Kayak apakah saya kuat gitu kan? Di situ benar-benar tiba-tiba dari Kiara yang sangat optimis, yang sangat kayak excited about life, benar-benar kayak broken mentally. Ya a lot of grieving, a lot of sadness lah, bener-bener kayak ngelihat hidup kok jadi sangat negatif. Dan di situ I always allow space to not be okay, untuk merasa that sadness. Gue nangis bermalam-malam dan segala macamnya, tapi it's not okay to not be okay all the time. Kalau terus-terusan nggak okay, there is something wrong and I needed help. Jadi pada saat itulah untuk baru bilang ke cici saya, maybe I should go back untuk balik usaha. Terus dia yang kayak, ya gue udah mikirin itu sih, tapi gue nggak mau ngomong aja, nanti biar lu come to your own senses. Terus akhirnya kayak, ya udah, saya memberanikan diri untuk datang ke sini, yang dimana yang diambil beda lah. Kalau dulu untuk melepaskan emosi dan baggage masa lalu, untuk yang sekarang bahwa it's time to take action for my own health, yang untuk tekunin meditasi yang udah diajarin sama Pak Merte, apa yang perlu saya fokusin gitu. Karena the possibility untuk sembuh itu ada. Dimana saya sekarang masih 70% recovered. I still live with limitations. I'm still living with a lot of disabilities, tapi kesempatan itu ada gitu. Dan kalau misalnya hal ini dikasih tahu 5 tahun yang lalu untuk kayak misalnya si psoriasisnya itu, kayak gak bakal kena, karena mental space-nya belum ada di sana. Jadi balik lagi dengan poin yang tadi teman-teman udah bilang juga, emang ya udah ada jodoh, udah ada waktunya, trust the process. Dan bahkan kemarin sampai merasa bahwa mungkin kalau misalnya gue nggak lumpuh, gue nggak akan ada dorongan untuk balik lagi dan mau mementingkan memperjuangkan di jalur ini gitu. Jadi ada bagusnya juga kemarin gue lumpuh, walaupun ya begitu. Dan jadinya ya semoga kesaksian saya selanjutnya saya sembuh total ya.